Hai hai, kali ini kita mau ngajakin kalian jalan-jalan nih. Jadi sekarang kita lagi ada di daerah Sleman, Yogyakarta atau Jogja teman-teman. Nah di Sleman ini ada tuh tempat jalan-jalan yang asyik tapi juga dapat ilmu. Nah kita mau kemana nih? Yaitu kita sekarang mau ke kebun binatang Sleman, Yogyakarta. Jadi di Sleman ini ada kebun binatang mini teman-teman. Tapi teman-teman jangan underestimate dulu, karena walaupun kebun binatang mini tapi tempatnya asik, luas banget. Yuk kita mulai jalan ke sana. Di sini kita ngelewatin keronggahan. Nah, terus dari keronggahan itu kita masih masuk ke perkampungan gitu. Jadi memang tempatnya atau lokasinya ini dekat dengan perkampungan warga. Tapi kalian bisa cek dan kalian bisa lihat, tonton video ini sampai habis. Di sini pemandangannya bagus banget. Walaupun mini zoo ini terletak di area perkampungan warga, tapi tempatnya luas. Dan yang jelas hari ini cuacanya mendukung banget ya. Hawa-hawanya ini gak terlalu panas tapi juga gak hujan. Jadi memang cocok banget nih buat jalan-jalan hari ini. Nah kita udah mau sampai nih teman-teman. Jadi sebenarnya ini udah kali kedua kita kesini. Dan sebenarnya juga pintu masuknya ada 2, cuman aku nggak tahu yang satunya lewat mana. Yang aku tahu lewat sini nih teman-teman. Ini udah masuk. Nah sekarang kita mau cari tempat parkir dulu. Tapi tunggu. Kok ada yang aneh ya ini ya? Kok sepi? Apakah tutup? Apakah hari ini libur? Oh, jadi kita datangnya kepagian teman-teman. Saking semangatnya, ini udah buka, tapi memang masih pagi. Jadi kita bisa dibilang pengunjung awal nih. Nah, kita ikutin aturan protokol kesehatannya ya. Kita cuci tangan dulu di sini. Jadi sebenarnya rencananya mau kesini itu udah kemarin teman-teman. Tapi kemarin kebetulan tuh hujan dan gerimis gitu dari pagi sampai malam. Alhasil kita tunda dan baru hari ini deh kita jadi kesini. Karena kebetulan hari ini terang. Firdan anakku dari kemarin itu udah ngomong kayak gini, pengen banget ke mini zoo lagi karena dia kangen sama burung hantunya, sama naik kudanya di sini. Nah, istimewanya di sini juga pengunjung itu bisa langsung berinteraksi dengan binatangnya. Makanya Firdan seneng ke sini. Selain itu kan tempatnya juga luas. Jadi dia bebas lari-larian, terus nggak berdesak-desakan juga. Sekarang kita beli tiket dulu ya. Nah, kalau kali pertama yang kita kesini itu seingat aku tiketnya per orang 15.000. Cuma nggak tahu nih sekarang sudah naik atau belum. Kita beli tiket dulu. Nah di sini teman-teman itu di loketnya juga sudah tertulis pemberitahuan bahwa jam operasional atau jam bukanya kalau hari Senin sampai Jumat itu jam 9 sampai jam 4 sore. Sedangkan hari Sabtu Minggu atau tanggal merah itu buka dari jam 9 sampai setengah 5 sore teman-teman. Nah ini Firdan udah kegirangan banget nih. Dia udah seneng dari parkiran tadi, dia udah nanya, loh mana kudanya katanya. Jadi ya kita beli tiket dulu lah sayang, baru nanti kita masuk, kita jalan-jalan, kita kunjungin tuh satu persatu binatangnya. Teman-teman bisa lihat kan di sini tuh dari
tempat parkirnya aja udah luas banget, belum ini dalamnya. Dan yang jelas sejuk banget di sini, banyak pepohonan, banyak bunga, jadi nggak gersang, nggak panas. Nah, ini kata papinya Firdan, jadi sekarang tiketnya harganya per orang itu 20.000. Murah ya teman-teman. Kita bisa menikmati sepuasnya berjam-jam di sini, dan satu orangnya hanya 20.000. Dan karena Firdan masih kecil, sama petugasnya bilangnya free untuk anak kecil, jadi kita hanya beli 2 tiket saja. Yuk sekarang kita mulai masuk. Welcome to Mini Zoo. Selamat datang teman-teman Sugeng Rawuh. Kita ikutin Firdan jalan-jalan ya, karena memang dia pengen banget kesini lagi. Jadi hari ini aku ngikutin dia, pengennya kemana dulu nih. Oh, dia pengen ke taman bunganya dulu teman-teman. Jadi di sini ada taman bunganya dan tempatnya tuh cakep banget, cocok banget buat foto-foto, buat selfie-selfie, yo opo yo bahasane. Nah, cakep kan? Tuh lagi ngapain itu? Lagi ngapain? Walah, jadi di atas itu ada helikopter dan suaranya keras banget teman-teman. Nah, tuh terus Firdannya minta berhenti lihat dulu. Jadi teman-teman, ternyata ini papinya Firdan tuh lupa jalan mau masuk ke kebun binatangnya tuh sebelah mana. Nah, aku tahu, aku diem aja karena aku pikir kan papinya ingat. Memang aku pikir pengen ke tamannya dulu, soalnya tamannya emang cantik banget. Nah, jadi sebenarnya nah lo bingung kan dia. Bingung dia. Nah, jadi sebenarnya jalan ke kebun binatangnya itu tadi yang sebelum jembatan kita belok ke kiri. Tapi kalau kita udah ngelewatin jembatan itu berarti kita ke tamannya dulu teman-teman. Jadi di sini ada tamannya, lihat tuh bunganya pas mekar-mekarnya. Warna-warnanya juga bagus, banyak banget di sini kupu-kupunya teman-teman. Aduh, cantik banget kan? Masya Allah, subhanallah, ya Allah cantiknya. Nah, ini nih, aduh, banyak banget kupu-kupunya, senengnya. Nah, ini nih namanya Taman Bunga Parijoto Puspowarni. Nah, aku gak ngerti teman-teman ini artinya apa. Aku ya wong Jawa, tapi gak ngerti arti nama taman ini. Puspowarni itu mungkin banyak warna atau beraneka warna kali ya teman-teman. Maafkan aku nggak ngerti artinya. Nah, di sini tamannya itu luas banget juga teman-teman, cuman kita nggak muterin. Ini aku ngikutin Firdan sama papinya, dia lagi ngeliatin sungai. Oh ya teman-teman, jadi tadi sebelum jembatan kalian mungkin lihat ada kayak bebek-bebekan, bebek kayu yang dikayuh sama kaki gitu. Nah, jadi di sini kalau kalian pengen menikmati perjalanan sepanjang sungai di taman ini, kalian bisa sewa bebek kayu itu. Nah, kalian bisa jalan-jalan pakai bebek kayu itu, muterin sungai ini. Jadi pemandangannya tuh asik banget, bisa sambil main bebek-bebek kayu itu teman-teman. Jujur nih ya, sejuk banget ini suasananya, terus cakep banget bunga-bunganya nih, bikin mata jadi melek. Nah, rasanya teman-teman pengen banget ini aku rebahan di sini sambil ngemil ngopi
sambil ngeliatin pemandangan. Yuk kita lanjut lagi yuk. Nah, kita ngikutin Firdan sekarang mau kemana? Apakah dia sudah mau masuk ke kebun binatangnya? Nah, kelihatan nggak teman-teman tuh sebelah kanan itu bebek kayu yang aku ceritain tadi. Nah, jadi kalau misalnya kita pengen mengitari sungai dengan bebek kayu itu bisa banget karena itu disewakan. Nah, ini mau kemana? Kok blusuk-blusuk kayak gini? Oh alah, milih jalan yang di sini. Ini bunganya juga cantik juga nih teman-teman. Ini pokoknya kita ikutin kakak Firdan jalan-jalan hari ini ya teman-teman. Nah, sekarang kita sudah mulai ke arah kebun binatangnya teman-teman. Nah, yang perlu kalian tahu teman-teman, di sini kebun binatangnya jangan dibayangin kandang terus jejer-jejer kebun binatang, banyak hewan-hewan di situ gitu. Enggak. Jadi di sini asiknya itu masing-masing area binatang itu tempatnya berjauhan, dan di masing-masing area binatang itu banyak banget pepohonan, terus seperti gazebo atau apa namanya pendopo gitu. Jadi kalau kita capek jalan-jalannya, kita bisa istirahat dulu di situ. Nah, jadi asik banget pokoknya teman-teman. Di sini tuh sejuk, tempatnya luas, cocok banget kalau buat bawa anak-anak, nggak khawatir terjadi apa-apa karena mau lari-larian juga cocok banget teman-teman. Dari tadi nih mataku tuh ngelirik-ngelirik apa coba? Ngelirik-ngelirik pohon kersen. Ada yang tahu nggak teman-teman pohon kersen atau pohon talok? Jadi di sini banyak banget tuh pohon kersen atau pohon talok. Nah, kebetulan aku suka banget sama buahnya. Makanya dari tadi aku ngelirik kanan kiri, kok banyak banget pohon kersen. Itu enak loh, buahnya kecil-kecil merah kalau udah mateng, terus kalau dimakan itu manis banget, dan itu sebenarnya banyak banget manfaatnya teman-teman. Nah, ini salah satu fasilitasnya di mini zoo ini teman-teman. Jadi di sini ada area bermain anaknya juga. Nih, ya kan, mampir kan, ya kan, udah aku tebak. Jadi Firdan itu paling nggak bisa ngelihat ayunan sama perosotan, pasti minta mampir. Nih anak kalau ngelihat taman bermain dimanapun, pasti semua permainan pengennya dia cobain semua. Terutama yang paling dia suka itu perosotan sama ayunan, itu dia bisa mintanya lama, terutama yang perosotan. Cuman di sini aku lihat nggak ada perosotannya. Informasi juga buat teman-teman di sini. Jadi di sini itu ada area memanah teman-teman. Nah, kita bisa belajar memanah di sini. Nah, setahu aku kalau yang pertama kali datang dulu itu tuh ada petugasnya. Nah, nanti kalau misalnya kita pengen latihan memanah, itu kita bisa sewa alat-alatnya, dan yang jelas diajarin ya teman-teman. Jadi asik banget di sini. Cuman ini aku lihat petugasnya nggak ada, mungkin baru di tempat yang lain karena memang tempatnya sangat luas. Jadi nggak cuman area ini aja, masih banyak tempat lain lagi yang teman-teman harus lihat, harus tonton sampai habis. Jadi cocok banget buat jalan-jalan dan cuci mata. Itu beneran asik banget di sini teman-teman. Nah kan, bener kan sama Firdan dicobain semuanya permainannya itu. Nah ini kalau udah minta ayunan gini juga biasanya lama nih, tapi semoga aja nggak lama karena masih banyak banget tempat-tempat atau spot-spot yang harus kita kunjungi. Jadi kalau kelamaan di sini bisa sampai sore sampai tutup deh. Cus teman-teman siapin waktu
waktu libur kalian buat cobain berkunjung di sini nih. Liburan murah meriah, bisa ajak satu keluarga. Terus udah gitu tempatnya luas, bisa istirahat juga di sini sambil leyeh-leyeh, sambil ngejagain anak lari sana lari sini, ngeliatin binatang. Cocok teman-teman. Yang jelas kalau kita bawa anak itu bisa tambah ilmu juga buat anak kita. Jadi di sini bisa liburan sekaligus mendidik anak juga teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut lagi ya. Kita jalan lagi. Nah, ini teman-teman, informasi tentang memanah tadi yang aku bilang. Nah, jadi di sini tuh ada area memanahnya. Jadi kalau misalnya kalian pengen latihan memanah juga bisa. Aduh, pokoknya di sini aku bilang tempat liburan komplit deh. Mau cari makan ada, mau taman bermain ada, mau lihat sungai ada, taman ada, binatangnya juga ada, mau berkuda juga ada. Aduh, paket komplit bener-bener dan murah, dan kita udah seneng, anak pun seneng. Kalian bisa lihat kan. Nah, pemandangannya itu dari spot manapun, dari sudut manapun itu tuh cakep. Mau buat selfie, mau buat foto-foto, mau buat cuci mata, di sini nggak rugi deh, karena memang beneran bagus tempatnya. Nah kan, ya kan, cantik kan, luas, sejuk, enak, asri gitu. Dan ini tuh cuacanya mendukung banget. Nunjuk-nunjuk apa tuh? Opo sih? Oh alah, itu papinya nunjukin ada kuda di sana. Kan soalnya dari tadi Firdan udah kangen pengen naik kuda. Nah, tapi kayaknya Firdanya belum ngeh deh. Belum ngeh kalau di situ ada kuda. Nah, lanjut yuk, kita jalan-jalan lagi. Nah, di sini teman-teman, seingat aku ini kan kita mau jalan menurun. Nah, habis jalan menurun, seingat aku tuh area burung, dan di situ ada burung hantu yang Firdan maksudnya pengen lihat di situ. Tapi tunggu. Loh, kok bentuknya jadi kayak gini? Loh, ini apa? Seingatku dulu nggak kayak gini. Ini kok kosong? Aku salah pemirsa, entah aku yang lupa atau memang ini baru direnovasi. Oke lah, kita tetap lanjut jalan ya. Kita ikutin Firdan. Ini kita tetap masih kekeh mau cari lokasi burung hantu di sebelah mana. Nah, ini papinya juga nengok kanan kiri. Nah, seingatku memang tempat yang tadi tuh burung hantu, tapi kok tadi kosong ya. Coba kita cari petugasnya teman-teman. Oh ya teman-teman, kenapa ini tidak terlalu ramai? Karena memang kita kesini bukan weekend ya teman-teman. Jadi kalau weekend itu bisa sampai berdesal-desalan tuh apa sih bahasa Indonesianya, berdesak-desakan kayak gitu. Nah, makanya kita memang milih hari Rabu rencananya, tapi kan kemarin nggak jadi hari ini tuh hari Kamis teman-teman. Nah, ini papinya baru nanya ke petugasnya, nanyain tempat owl atau burung hantunya tuh di sebelah mana. Nah, kata masnya burung hantunya itu dipindah di bagian atas.
karena tempat itu lagi direnovasi, bener kan, mau diperluas katanya. Nah terus masnya juga nyaranin kita mulai muternya memang dari atas, karena kalau misalnya kita ke bawah dulu takutnya ada binatang yang terlewatkan gitu teman-teman. Nah ya udah, berarti kita ke atas dulu sekarang. Ini Firdan udah semangat banget sampai lari-larian kayak gitu karena tadi petugasnya bilang burungnya ada di sana. Nah dia udah semangat banget pengen lihat owl lagi, pengen bisa berinteraksi lagi sama owlnya, makanya semangat banget tuh. Loh tapi papinya itu nunjukin apa? Loh kok belok ke sini? Sebentar, ini kan tempat kuda teman-teman, kan kudanya katanya terakhir aja, kok malah kesini? Emangnya mau naik kuda dulu? Tadi katanya kudanya mau yang terakhir aja. Nah di sini tuh area kuda teman-teman, tapi jadi area kudanya tuh ada dua macam, ada yang area kuda yang di kandang dan yang disewakan untuk jalan-jalan. Loh tapi kok nggak berhenti di tempat yang kuda tadi? Oh walah, jadi ke tempat owl atau burung hantunya itu bisa lewat sini teman-teman, makanya belok ke sini. Nah itu dari jauh udah kelihatan, kita ikutin yuk. Nah teman-teman lihat nggak, itu yang kayak di kandang kecil itu tuh ada unggas, kelihatan nggak? Nih bentar lagi nih. Nah ini tuh kayak ayam, tapi nggak tahu jenisnya apa. Kalau aku ngelihatnya sih kayak ayam kate gitu karena kecil-kecil. Nah ini dia tempat burung hantu. Loh kok burung kakak tua? Loh burung hantunya mana? Walah, jadi kata masnya burung hantunya lagi nggak dipajang. Tuh lihat mukanya kakak Firdan udah kecewa banget tuh. Aduh nggak tega ngelihatnya, karena memang kita jauh-jauh kesini memang Firdan pengen banget ngelihat lagi burung hantu dan berinteraksi lagi sama burung hantu seperti pertama kali kita kesini. Sedih dia. Aduh nggak tega. Sementara kesini burung hantunya nggak dipajang. Nah ini ceritanya lagi dibujuk sama petugasnya, suruh megang binatang burung kecil ini. Mau nggak Firdan? Aku takut dia nangis, kasihan kan, emang dari kemarin dia udah pengen banget. Oh mau dia. Berani nggak usah deket-deket. Berani kakak, coba tangannya dinaikin, jangan dipegang. Sini kak, lihat sini kak. Nah ini aku sisipin video yang dulu, bukan yang sekarang. Jadi yang pertama kali kesini, nah itu ada burung hantunya kan, dia masih malu-malu gitu, tapi nanti dia akhirnya berani pegang burung hantunya itu, tapi dengan pengawasan petugas ya teman-teman. Nah itu yang dia kangenin, cuman hari ini nggak ada burung hantunya. Informasi dari petugasnya, burung hantunya itu dipajang hanya hari Sabtu Minggu atau tanggal merah. Kenapa? Karena kalau setiap hari dipajang takutnya buta. Nah ini video yang dulu nih, dia berani kan pegang. Nah ini yang dia kangenin tuh, gini dia ngelus-ngelus tuh. Ya udahlah ya, karena berhubung tadi nggak ada burung hantunya,
Firdan langsung minta ke tempat yang lain. Dia nggak berlama-lama dan nggak sempat mainan sama burung kakak tua karena memang dia pengennya burung hantu. Nah sekarang kita ikutin lagi kakak Firdannya mau ke mana. Ini kayaknya ke area reptil nih teman-teman. Yuk kita masuk. Ada apa di sini? Oh, jadi yang di sini nih kandangnya iguana teman-teman. Bener nggak ya nih iguana? Kalau aku lihat sih, ini apa coba teman-teman tahu nggak nih? Aku nggak tahu. Bagus ya. Nah, kita lihat yang lainnya. Apa ini? Reptil. Nah ini teman-teman nih, bagus nih yang sini cakep nih, cakep kan, ya kan? Nah di ujung sana ada juga teman-teman orange nih, lihat nih, ini gede teman-teman, bagus ya warnanya ya. Ini juga nih teman-teman, tapi warnanya menyala yang tadi di bawah. Ini tapi juga orange, bagus juga. Ini nggak semuanya ada tulisannya teman-teman loh. Firdan udah mulai tertarik. Nah ini teman-teman yang di sini ada tulisannya. Jadi yang ini tuh iguana albino teman-teman. Nah aku pengen cek keluar. Ini dulu di sini ada buayanya teman-teman yang itu tadi, tapi sekarang buayanya mungkin juga lagi nggak dipajang ya teman-teman. Nah loh, apa ini? Nah ini teman-teman, jadi aku keluar karena pengen lihat si cantik ini. Lihat tuh, ini gede banget, warnanya cantik, dan dia kayaknya ngerti kalau aku videoin, makanya dia bergaya. Cakep kan? Tuh, sok seksi banget dia. Ladalah, aku ditinggal. Mereka kemana? Ayo lari-lari. Nah, sekarang mau kemana lagi nih kok iya? Akunya nggak dipanggil, langsung kabur. Gara-gara keasikan iguana yang di luar tadi. Cantik sih soalnya. Sekarang kita masuk ke area kandang. Apa ini? Oh tidak. Ini yang paling bikin aku geli teman-teman. Jadi sekarang kita lagi ada di area kandang ular. Di sini, aduh demi anak nih ya teman-teman. Geli banget liatnya. Tapi di sini komplit, ularnya itu dari yang ukuran kecil sampai yang ukuran besar ada semua. Nih, nanti kalau kalian nih cantik-cantik sih, cuman geli aja aku liatnya. Aku kalau udah lihat kayak gini, pas kebetulan lagi makan gitu, terus bisa berhenti makannya teman-teman. Nah, oh ya teman-teman, informasi buat kalian. Jadi di sini tuh ada ular anaconda juga teman-teman, dan kebayangkan anaconda gitu loh, gede banget. Di sini ada. Ini memang aku nggak ngerekam semuanya, nggak ngevideoin semuanya karena jujur banget geli banget liatnya. Nih kan besar-besar yang ini ularnya. Nih. Nah, kalau yang pertama kali dulu kesini itu tuh sama petugasnya ada salah satu ular yang dikeluarin, dan para pengunjung itu bisa foto bareng atau pegang ular tersebut.
Tapi kalau aku terima kasih sekali kalau harus foto, mending tidak pemirsa. Lanjut lagi ya. Seneng nih aku kalau di kandang ularnya cuma sebentar. Nah sekarang kita ikutin lagi Firdan pengennya kemana. Teman-teman kalau jalan-jalan ke sini nggak boleh bilang capek karena memang luar biasa di sini. Seperti dari awal aku bilang, di sini tempatnya luas, sejuk, dan masing-masing area binatang itu terpisah. Jadi pengunjung itu enak banget. Kalau misalnya pas lagi rame pengunjung gitu, kita bisa nggak berdesak-desakan, bisa gantian. Dan yang jelas tempat buat istirahat itu juga banyak di sini karena banyak gazebo, banyak pendoponya. Oh, sekarang kita ke tempat musang, teman-teman. Halo, dia ngerti nih kalau lagi ada pengunjung. Kita masuk ya ke kandang musang. Nah, di sini banyak banget macam-macam musang. Itu teman-teman bulunya cantik. Nah, tuh. Tapi di sini banyak musang yang lagi bobok, teman-teman. Tuh. Walaupun kita nggak bisa menyentuhnya itu, tapi kelihatan bulunya tuh lembut gitu kayaknya ya. Nah, di sini aku juga baru tahu kalau musang lahir atau bayi musang yang baru lahir itu ternyata mereka lahir dalam keadaan buta dan tuli, dan dalam jangka waktu kurang lebih 34 hari mereka baru bisa mulai mendengar dan melihat, teman-teman. Nah, nih lihat nih kan. Nah, ini ada bayi musangnya juga nih. Lihat bulunya, cantik banget kan. Nih, tapi di kandang musang ini rata-rata musangnya lagi pada bobo. Tapi Firdan pengen nah dia datengin musang yang aktif nih, yang nggak bobo nih. Ada satu yang tadi dari pintu keluar tadi kita lihat itu loh. Nah, sekarang kita lanjut lagi, jalan lagi, kita cari kandang binatang yang lain lagi. Teman-teman lihat, itu ada kura-kura. Nah, itu kura-kuranya nggak di kandang itu. Nah, kandangnya kura-kura yang sebelah sini, teman-teman. Tapi tumben Firdan biasanya kalau lihat turtle atau kura-kura udah langsung pengen mendekat. Tapi ini dia mau kemana dulu? Oh, dia tertarik dengan kelinci dulu. Nah, di sini teman-teman nih, yang di sini lagi banyak pengunjungnya nih. Ini ada macam-macam kelinci juga di sini, dan kebanyakan anak kecil suka sama kelinci karena kelinci identik lucu, manis. Walaupun nggak semua bulu kelinci itu putih, tapi kelihatannya tuh bersih, cantik, cakep gitu ya. Nah, ini ada bapak-bapak juga lagi kasih makan kelinci nih. Lihat nih, ya kan? Ngelihat kelincinya imut-imut banget. Nah, di sini teman-teman, aku juga lihat kelinci yang nggak di kandang. Ada 2, kita lihat ya. Nah, ini baru dikasih makan sama adik kecil nih. Ini kelincinya juga cantik banget kan. Ini nggak di kandang, jadi kita bisa menyentuhnya langsung, bisa berinteraksi langsung. Nah, ini di sini Firdan tuh. Nah, lihat nih. Di sini Firdan tuh udah mulai pengen menyentuh itu kelinci. Usilnya udah mulai nah. Nah, karena memang nggak di kandang, jadi kita bisa berinteraksi langsung dengan 2 kelinci ini. Beda dengan kelinci yang tadi yang di dalam kandang, kita bisa kasih makan tapi nggak bisa menyentuhnya, teman-teman. Nah, nih seneng banget Firdan bisa sentuh bulunya kan, halus ya kalau kelinci itu ya. Dan ini walaupun nggak putih warnanya, tapi cantik loh teman-teman. Lihat nih,
sang kelinci. Lucu banget kan, berasa pengen aku bawa pulang nih. Cantik ya kan? Nih lucu banget kan. Nah, ini kakak Firdan minta udahan di kandang kelincinya. Dia minta pindah nih. Mau kemana dia? Kita ikuti yuk. Mungkin karena di kandang kelincinya lagi banyak pengunjung ya, jadi dia minta ke kandang yang lain dulu. Dia mau kemana nih? Oh, Firdan minta ke tempat turtle teman-teman, atau kura-kura. Nah, kita cek yuk, kita lihat di sini kura-kuranya itu banyak banget, dan yang jelas kura-kuranya itu udah besar-besar banget teman-teman. Nah, ini nih keistimewaannya. Ini kan terbuka ya, jadi pengunjung itu bisa berinteraksi langsung sama kura-kuranya. Nah, ini Firdan udah seneng banget nih, dia lihat pengen banget segera menyentuh si kura-kura. Dia pasti lama nih kalau di sini. Kalau Firdan ketemu binatang yang bisa diajak berinteraksi, biasanya nangkringnya lama nih. Nah, udah seneng banget kan Firdannya, tapi dia udah pengen banget segera kasih makan si kura-kuranya ini. Tapi kita tunggu dulu, kita tunggu papinya beli makanan buat kura-kura. Jadi di spot kura-kura sama kelinci itu, nah Firdannya kan udah seneng banget dia. Itu tuh kita bisa ngasih makanan ke kura-kuranya atau ke kelincinya, dan sama petugas disediakan makanannya itu kacang panjang, dan murah banget teman-teman. Satu iketnya Rp2.000. Dengan 2.000 kalian sudah bisa ngasih makan binatang yang di sini, bisa berinteraksi langsung. Ini udah heboh nih Firdan, semua dipegangin nih dia. Nih. Ya kan? Nah kan, udah seneng banget kan dia. Dia nungguin papinya. Nah, ini papinya datang. Dia belum ngerti cara ngasih makannya, langsung dilempar aja. Padahal kita bisa suapin kura-kuranya, jadi nggak langsung kacang panjangnya dilempar gitu. Nah, tuh kan lahap banget ya kura-kuranya makannya. Nah, ini kita dikasih tahu sama petugasnya. Jadi ketika kita nyuapin kura-kuranya, kalau sudah pendek itu dilepas, jangan sampai tangan kita masuk ke mulut kura-kuranya. Jadi kalau udah pendek langsung dilepas. Nah, ini Firdan udah dicontohin sama petugasnya, dia udah mulai bisa cara ngasih makannya. Dia udah seneng banget tuh. Terus di sini aku kan sempat komentar yang kura-kura yang di bagian sana tuh kan nggak gerak. Nah, terus aku komentar, yang sini tidur nih, tapi kata petugasnya itu lucu. Aku lucunya gini, jadi kata petugasnya, kura-kura ini walaupun dalam keadaan istirahat atau tidur, kalau disuapin tetap mau makan. Nah, lucunya lagi, dalam keadaan mereka kawin pun sambil disuapin sambil makan. Nah, nih papinya juga ikut nyuapin. Nah, ini si kura-kura ini ngerti kan ada pengunjung bawa makanan, jadi mereka ngejar, mereka deketin Firdan tuh. Nah loh, ini Firdan kakinya keinjak kura-kuranya. Ada-ada aja nih. Jadi karena kura-kuranya ngerti kita bawa makanan buat mereka, jadi si kura-kura ini ngikutin kita nih kan. Nah, jadi kalau kalian mau kasih makanan, ada baiknya mundur-mundur, enggak mundur sih, mending di sampingnya kali ya. Kalau di sampingnya kan, nah ini kan ya semuanya maju, semuanya ngikutin Firdan.
karena ngerti mau disuapin. Betah nih di sini dia nih, Firdan nih. Nah, soalnya kura-kuranya diajak berinteraksi juga enak, ya kan? Jadinya ya betah main-main sama kura-kuranya. Ini, oh iya, jadi kalau misalnya teman-teman ke tempat kura-kura tadi nggak boleh didudukin ya teman-teman. Boleh kasih makan tapi kura-kuranya nggak boleh didudukin, walaupun kuat nggak boleh dinaikin kura-kuranya. Sekarang kita lanjut ke kandang kambing teman-teman. Nah, ini kandangnya ada 2 macam. Jadi ada kambing yang bulunya lurus apa ini aku namanya, ini bulunya lurus bersih. Nah, yang di sana itu domba, jadi bulunya kayak gembel-gembel gitu loh teman-teman. Nah, enak ya kalau ngelihat kambing putih bersih kayak gini. Jadi identiknya itu rapi, bersih, gak jorok gitu loh. Nah nih, lihat Firdan sampai pegang-pegang. Seneng banget dia, berani banget pegang kambingnya. Ini Firdan dengerin suara kambingnya, dia mikir aku udah di kandang kambing tapi kok suaranya nggak deket sini. Jadi Firdan itu penasaran kesini tadi kan karena ada suara embe gitu kan. Nah, dia deketin tapi ternyata sumbernya bukan yang di sini. Jadi di ujung sono itu masih ada kandang kambing lagi. Nah, yang bunyi mbak-embe itu yang di ujung sana. Makanya dia ngajak, penasaran kan, ngajak yang datengin yang ada suara embeknya itu. Soalnya yang kambing yang di sini tadi nggak bersuara, lagi anteng-antengnya. Nah, kambing yang di sono itu tuh yang bunyi embek-embek. Nah, Firdan penasaran, nah pengen datengin. Jadi di sini juga ada teman-teman, cuman yang di sini kandangnya bentuknya seperti panggung gini dan enggak kayak tadi ya, kita bisa lihat langsung. Kalau ini agak tinggi gitu. Jadi Firdan ini minta digendong buat lihat langsung kambingnya teman-teman. Aku nggak ngerti kenapa dibedain, mungkin jenisnya beda ya. Dan di sini yang sana tadi kan putih-putih. Nah, kalau yang di sini warnanya coklat. Cuman kalau dari jenis kambingnya apa, aku sendiri kurang paham teman-teman. Nah, sekarang kita mau lanjut lagi, jalan-jalan lagi, kita cari kandang binatang lagi. Bener kan teman-teman, seperti yang aku bilang, jadi di sini area masing-masing binatang itu luas-luas. Nah, lihat teman-teman, itu banyak banget kolam ikan. Di sana kolam ikan kecil-kecil, tapi ini Firdan mintanya ke kolam yang di atas. Mari kita lihat memangnya yang di atas ini ada apa. Nah, ternyata teman-teman di sini ikannya besar-besar. Wow, besar-besar. Kelihatan nggak teman-teman? Itu loh. Nah, kelihatan nggak? Nah, tapi jenis ikan apa ini aku nggak tahu. Nah, ini si Firdan sama papinya kan seneng banget nih kalau sama ikan, pasti lama nih di sini. Lihat tuh, gede banget kan teman-teman. Lihat ekornya, cantik kan? Ya, ekornya meliuk-liuk kayak gitu. Tapi aku nggak tahu nih ikan apa. Aipama apa sih, aku nggak ngerti nih. Nah, kan gede. Ikan gede ini nggak cuman satu nih teman-teman, tuh ada beberapa nih, kelihatan nggak? Nah, ya kan. Nah, di sini nangkring juga bisa lama teman-teman. Oh iya, jadi tadi aku lihat pengunjung itu ada yang bawa pelet. Nah, tapi belinya di sebelah mana aku nggak lihat. Makanya si Firdan ini kan
biasanya kalau dia ke tempat ikan-ikan gini biasanya kan disediakan atau dijual pelet gitu kan. Jadi bayangannya Firdan, dia pengen banget ngasih pelet kayak biasanya, jadi ikan-ikannya pada mendekat gitu, terus dia bisa megang ikannya. Cuma sayangnya aku nggak tahu nih, dari tadi ngelirik ke kanan kiri sebelah mana beli peletnya, aku nggak tahu, makanya kita nggak beli pelet di sini. Tapi tuh Firdan sama papinya menikmatin banget tuh, ngeliatinnya lama banget. Kalau udah ngomongin ke tempat ikan, ya udah gitu, sama-sama seneng. Papinya juga hobi mancing, Firdannya seneng banget juga kalau sama yang namanya ikan. Nah, di sini teman-teman aku sisipin video yang aku bilang tadi. Jadi Firdan itu suka banget sama ikan. Nah, dia biasanya kalau ke tempat-tempat ikan kayak gitu, dia beli pelet, terus dia kasih makan ikannya. Nah, ikannya pada ngumpul, pada datang. Nah, dari situ dia bisa pegang ikannya. Dia seneng banget tuh kalau bisa berinteraksi langsung kayak gitu tuh. Nah, tapi kalau yang ini video bukan di mini zoo ya teman-teman, maksudnya ini aku sisipin buat kasih tahu kalian. Nah, sekarang kita lanjut lagi kemana nih? Oh, ini area restonya teman-teman. Di sini banyak banget yang jualan makanan. Jadi kalau misalnya teman-teman pas ke mini zoo capek, lapar, haus, kalian bisa ke sini, bisa sambil istirahat, bisa sambil pesen makan dan minuman. Nah, di sini juga teman-teman bisa lihat itu ada kolam juga, dan kolamnya itu isinya banyak banget ikan-ikan kecil. Dan satu lagi teman-teman, jadi disinilah pintu masuk yang sebenarnya, bukan yang tadi kita datang itu teman-teman. Memang ada dua, tapi yang utama yang di sini. Nah, itu ada tulisan welcome kan. Nah, cuma dari pertama dulu kita datang ke sini, kita nggak tahu nih ini tuh tembusnya atau jalannya dari mana, makanya kita lewatnya yang belakang sana. Jadi sebenarnya pintu masuk utamanya itu yang di sini teman-teman. Kita lanjut lagi ya. Sekarang kita ikutin Firdan lagi nih, nggak ada capeknya ini anak nih. Sekarang kita mau kemana? Jadi lihat teman-teman, di sini tuh sebelah kiri kalau diikutin di sana tuh ada air terjun, dan itu cantik banget. Sebenarnya aku pengen banget ke sana, tapi sama Firdan kan dia pengen ke tempat lain, jadi nggak bisa aku videoin di sini. Jadi di sana kita ada pendopo teman-teman. Pendoponya itu bisa buat istirahat, bisa sambil kita pesan makanan di situ. Nah, nih. Jadi pendoponya deket tempat makan yang barusan itu, dan kita bisa menikmati pemandangan air terjun, bukan air mancur, air terjun teman-teman. Bener-bener asri. Kita bisa makan, bisa layah-layah di situ, dan bisa sambil menikmati air terjun. Jadi kayak air terjun alami gitu teman-teman. Sayangnya nih Firdan aku ajakin ke sana nggak mau. Nah, dia milih naik lagi karena dia keburu pengen segera naik kuda. Dia udah mulai ngomel, mana sih kudanya kok nggak nongol-nongol katanya. Nah, jadi beneran kan, ini ada kandang yang terlewat teman-teman. Jadi di sebelah deket mana ya, deket musang atau deket turtle tadi itu sebenarnya ada kandang kuda teman-teman, tapi Firdan nggak mampir ke sana. Dia maunya kuda yang di sini, yang disewakan, karena dia pengen naik kuda lagi. Nah, informasi buat teman-teman, jadi di sini itu ada kuda yang disewakan, dan ukurannya ada dua, ada yang kecil, ada yang besar. Nah, untuk anak-anak biasanya dinaikkan ke kuda yang kecil. Untuk harga sewanya untuk kuda yang kecil itu 15.000 per sekali putaran. Murah banget kan?
15.000 udah bisa menikmati naik kuda muter. Nah, kalau yang besar itu 25.000 per sekali putaran. Nah, jadi kalau misalnya mau naik berdua itu bisa naik yang kuda besar dan itu harganya sama, meskipun dinaikin 2 orang itu tetap 25.000 per putaran. Nah, di sini Firdan mau coba naik kuda lagi ya teman-teman, ini yang dia kangenin. Nah, oke deh. Jadi teman-teman, kalau yang kali pertama kita datang ke sini, Firdan itu naik kuda sampai minta nambah karena dia ketagihan naik kuda terus minta muter lagi gitu. Kalau yang kali ini kita lihat apakah dia nanti minta nambah lagi atau enggak. Ya, terus ini disediakan sebenarnya teman-teman topi koboi. Tapi aku lihat tadi topinya adanya yang besar-besar semua. Kalau yang pertama kali datang ada yang kecil, jadi aku pakein. Kalau yang ini enggak, aku pakein topi koboynya. Terus sebenarnya Firdan juga bawa topi sendiri, tapi dari tadi aku pakein topi, nggak mau dianya. Dan memang cuacanya juga nggak terlalu panas teman-teman, jadi mendung sejuk gimana gitu, tapi juga nggak hujan, makanya nggak pakai topi pun juga nggak kepanasan sih teman-teman. Asik banget kan nih. Nah, ini nih salah satu yang dikangenin Firdan dari mini zoo ini, naik kudanya. Dari kemarin dia bilang, Mami aku pengen mainan sama owl lagi, sama kuda lagi gitu. Nah, ini tuh per sekali putaran itu lumayan lama teman-teman, jadi ya cocok lah dengan harga segitu. Dan itu tuh muternya juga lumayan jauh kok ini, jadi puas juga. Kalau misalnya kalian mau kesini terus sewa naik kudanya itu lumayan puas teman-teman. Kalau pengen nambah ya tinggal muter lagi, jadi harganya dikalikan sesuai putarannya teman-teman. Seneng kan Firdan kan, dia nggak ada capeknya ini anak. Oh ya teman-teman, jadi jangan lupa juga tips buat teman-teman kalau misalnya bawa anak. Ini kan di sini areanya luas ya, jadi jangan lupa si anak juga dikasih multivitamin minimal madu kayak gitu, jadi biar nggak gampang sakit. Ini Firdan nggak ada capeknya, dari tadi minta kesana kemari, lari, naik ini, lihat ini. Nah, ini nih teman-teman, ini aku sisipin video yang pertama kali Firdan kesini. Nah, itu ada topi koboynya kan, itu pas ada topi koboynya yang kecil. Kalau yang tadi nggak ada karena aku lihat gede semua sih, jadi nggak aku pakein. Tapi yang di sini sebenarnya topi koboynya juga masih kegedean sih, tapi bisa dibilang muat lah ya. Nah, ini dia sempat nangis teman-teman, jadi dia sudah naik sama papinya terus minta nambah lagi gitu, jadi muter lagi, dia naik kuda lagi gitu. Firdan. Dan kalau yang dulu pertama kali tuh pas aku tawarin Firdan naik kuda, pertamanya dia malah nggak mau. Nah, terus akhirnya makanya papinya dampingin kan. Nah, yang kedua baru dia berani sendiri. Nah, teman-teman, kita lanjut ya. Jadi di mini zoo ini bener-bener paket komplit seperti yang aku bilang. Jadi di sini ada flying fox-nya teman-teman. Teman-teman kalau mau cobain itu bisa disediain permainan flying fox juga di sini teman-teman. Nah, Firdan ini nggak takut sama sekali main ini, bahkan dia minta nambah loh teman-teman Firdan. Jadi di sini flying fox pertama kalinya tuh kan
gitu kan. Berani kan dia sendiri itu teman-teman, sendiri. Jadi pertamanya dia ngelihat ada yang main flying fox, terus dia bilang, "Mami, aku pengen naik itu." Nah, sebenarnya kaget karena apa iya kamu berani gitu kan, pikirku. Nah, makanya yang pertama didampingin sama papinya naik flying foxnya. Terus dia nangis, minta nambah lagi. Terus aku bilang gini, "Tapi kakak berani sendiri." Berani katanya. Nah, akhirnya dia naik sendiri nih, beneran berani dan gak nangis dan apa namanya, berani, beneran berani sendiri. Ini yang pas sama papinya nih. Nah, ini yang pertama kali, baru dia nambah lagi minta yang sendiri teman-teman. Nah, tips dari aku ya teman-teman, jadi kalau jalan-jalan ke Mini Zoo Sleman Yogyakarta ini juga sering disebut eksotarium. Mending, tipsnya itu mending teman-teman pakai pakaian sesantai mungkin, senyaman mungkin. Jadi biar nggak pegel. Kenapa? Karena tempatnya luas. Kalian jalan di sini bisa berjam-jam dan apa namanya, masing-masing area kebun binatangnya itu kan tempatnya berjauhan. Jadi kalau apa namanya, kalian pakai pakaian yang jeans, celana jeans ketat gitu, bisa cepet pegel. Ya nggak apa-apa sih, cuman kalau saran aku sih mending pakaian santai gitu, jadi nggak cepet pegel. Terus di sini kita sengaja teman-teman datang pakai sandal jepit karena itu lebih nyaman banget. Siapa yang satu server dengan kita? Jadi dengan sandal jepit ini kita akan apa namanya, mau jalan sejauh apapun nggak gampang pegel. Beda kalau kita pakai high heels, itu bisa cepet capek. Nah, saran lagi, tips lagi buat teman-teman, jangan lupa bawa payung. Kenapa? Jadi kalau misalnya pas cuacanya panas banget, kalian bisa manfaatin itu payung biar nggak kepanasan, karena lokasinya serius luas banget. Nah, kalau pas misalnya hujan juga biar nggak kehujanan yang pasti, ya kan. Dan seperti aku bilang teman-teman, di sini tuh bener-bener dengan harga 20.000 kalian bisa menghabiskan waktu seharian muterin Mini Zoo yang luasnya bukan main, pemandangannya bagus, terus tempat istirahatnya juga banyak. Kalau misalnya kalian capek, kalian bisa berhenti dulu, bersantai dulu. Nah, sejuk, jadi bener-bener istimewa deh, murah meriah. Tapi juga di sini bisa mengedukasi anak, karena banyak ilmu yang bisa kita berikan ke anak-anak. Walaupun identik tempat wisata untuk anak, tapi jujur ya teman-teman, di sini aku menikmati banget karena pemandangannya bagus. Jadi bukan cuman Firdan yang terhibur, aku sama papinya pun juga merasa terhibur karena suasananya sejuk, kita bisa refreshing, bisa cuci mata. Dan di sini kan teman-teman bisa lihat sendiri paket komplitnya kebangetan. Di sini ada bisa latihan memanah, bisa melihat binatang, bisa bersantai ria, bisa mau cari makanan juga ada, mau ke taman bunga juga ada, mau permainan flying fox juga ada. Nah, ada juga teman-teman yang gak aku lewatin juga, itu adalah kolam renang. Jadi di sini juga ada kolam renangnya teman-teman, cuman Firdan aku ajakin ke situ nggak mau. Nah, jadi apa namanya, nggak aku videoin juga. Nah, beneran kan komplit banget kan. Jadi kalau misalnya kesini kalian pengen mampir ke bagian kolam renangnya, jangan lupa bawa baju ganti. Jadi kalian bisa
main-main di kolam renang itu, bisa berenang di situ. Karena kalau mainan air kan bisa biar bisa bawa baju ganti gitu kan. Aduh, ini aku udah saking dari tadi ngoceh nggak berhenti sampai bingung aku mau ngomong apa lagi karena saking goodnya di sini tempat wisatanya. Ada area bermainnya juga, makanya kalian nggak bakal rugi datang ke sini. Cus, siapkan waktu luang, jadwalin, ambil cuti, ambil waktu libur buat kalian kesini, ajak satu keluarga, ajak teman-teman, nggak bakal nyesel. Di sini nih ya, Firdan ini minta diulang-ulang lagi. Sudah ke tempat burung, minta ke tempat burung lagi. Sudah ke tempat kura-kura, minta ke tempat kura-kura lagi. Nah, berhubung akunya capek, jadi akunya mending milih nunggu di pendopo, dan akhirnya Firdan keliling sendiri sama papinya ngulangin lagi apa yang dia mau. Nah, terlebih di bagian ular ternyata dia juga minta diulangin lagi. Nah, itu tuh yang bikin aku kan geli sama ular, jadi aku lebih memilih untuk standby di pendopo atau gazebo, biarkan mereka berkarya dan mereka muter-muter lagi menikmati binatang-binatangnya itu, berinteraksi dengan mereka. Ini bukannya kayak yang Ini nih kuda ya? Seingat aku Kudanya terakhir aja, Kak. dari yang Lihat pertama burung hantu kali dulu datang ke sini sama yang sekarang, ini ada beberapa binatang yang gak aku lihat, yaitu macam-macam unggas. Tadi unggasnya ada kan, tapi dulu pertama kali aku datang ke sini unggasnya banyak banget teman-teman, macam-macam, dari jenis ayam apa gitu tuh ada juga gitu. Terus ada lagi yang tadi aku bilang teman-teman, buaya. Jadi yang deketnya iguana tadi kan ada kayak kotak gitu kan. Nah, itu seingat aku di situ dulu tuh ada buayanya. Cuman aku nggak simpan videonya sih, jadi aku nggak bisa sisipin di jalan-jalan kali ini. Tapi seingat aku dulu di situ ada buayanya. Nah, kalau yang sekarang aku tadi kita nggak jumpain buayanya itu kan. Terus ada lagi burung hantu yang Firdan pengen itu tadi kan juga nggak ada, tapi aku sisipin video yang pertama kali kita datang ke sini, jadi tetap bisa kelihatan burung hantunya. Nah, kata petugasnya tadi kan kenapa nggak ada burung hantunya, karena kita datangnya hari Kamis ini. Nah, sementara burung hantunya itu dipajang setiap hari Sabtu, Minggu, sama tanggal merah, intinya pada hari weekend teman-teman. Nah, kenapa alasannya nggak dipajang setiap hari? Jadi yang ditakutkan adalah si burung hantu ini bisa mengalami kebutaan, karena kan memang setahu aku juga burung hantu itu kan biasanya sering nongolnya itu di malam hari ya teman-teman. Nah, mungkin itu alasannya kenapa nggak sering dipajang gitu. Dan waktu itu jenis burung hantunya ada beberapa macam teman-teman, jadi nggak cuman ada satu burung hantu. Itu sih yang binatang yang aku lihat waktu pertama kali datang, tapi di kedua kalinya ini aku nggak jumpain. Ini nih seingat aku dari yang pertama kali dulu datang ke sini sama yang sekarang, ini ada beberapa binatang yang nggak aku lihat, yaitu macam-macam unggas. Tadi unggasnya ada kan, tapi
Dulu pertama kali aku datang ke sini unggasnya banyak banget teman-teman, macam-macam, dari apa jenis ayam apa gitu tuh ada juga gitu. Terus ada lagi yang tadi aku bilang teman-teman, buaya. Jadi yang deketnya iguana tadi kan ada kayak kotak gitu kan. Nah itu seingat aku di situ dulu tuh ada buayanya, cuman aku nggak simpan videonya sih, jadi aku nggak bisa sisipin di jalan-jalan kali ini. Tapi seingat aku dulu di situ ada buayanya. Nah kalau yang sekarang aku tadi kita nggak jumpain buayanya itu kan. Terus ada lagi burung hantu yang Firdan pengen itu tadi kan juga nggak ada, tapi aku sisipin video yang pertama kali kita datang ke sini, jadi tetap bisa kelihatan burung hantunya. Nah kata petugasnya tadi kan kenapa nggak ada burung hantunya, karena kita datangnya hari Kamis ini. Nah sementara burung hantunya itu dipajang setiap hari Sabtu, Minggu sama tanggal merah, intinya pada hari weekend teman-teman. Nah kenapa alasannya nggak dipajang setiap hari? Jadi yang ditakutkan adalah si burung hantu ini bisa mengalami kebutaan, karena kan memang setahu aku juga burung hantu itu kan biasanya sering nongolnya itu di malam hari ya teman-teman. Nah mungkin itu alasannya kenapa nggak sering dipajang gitu. Dan waktu itu jenis burung hantunya ada beberapa macam teman-teman, jadi nggak cuman ada satu burung hantu. Itu sih yang binatang yang aku lihat waktu pertama kali datang, tapi di kedua kalinya ini aku nggak jumpain. Di sini teman-teman, di restonya itu banyak banget jenis makanan juga, jadi kalian nggak perlu takut kalau jalan-jalan ke sini kelaparan. Oh tenang aja teman-teman, karena banyak banget disediakan makanan atau jenis-jenis makanan yang dijual di sini, dan itu harganya murah banget. Itu tuh macam-macam jenisnya, jadi ada yang sampai makanan khas Jogja, sampai pecel lelenan itu juga ada, terus snack-snack gitu juga ada, dan harganya murah-murah. Jadi kalian kalau misalnya pas kesini itu bisa, kalau capek itu bisa lapar, bisa mampir ke restonya dan kalian bisa pilih makanan di sana karena ada berbagai macam jenis makanan. Nah salah satu tips dari aku juga, kalau misalnya teman-teman kesini jangan lupa bawa minum ya, atau beli minum di sini juga bisa. Maksud aku adalah karena kan di sini jalannya lumayan luas, lumayan jauh, jadi kalau kalian bawa minum pas di tengah jalan belum sampai restonya, itu kalian bisa beristirahat, bisa minum dulu gitu, jadi nggak kehausan. Tapi ingat teman-teman, ingat tetap untuk jaga kebersihan. Jadi teman-teman nggak boleh buang sampah sembarangan ya, walaupun bawa minuman sendiri, nanti botol minumnya jangan dibuang di sembarang tempat. Ada bagusnya kalau teman-teman bawa seperti Tupperware gitu, tempat minum gitu, jadi kan nggak buang sampah sembarangan, maksudnya nggak perlu buang botolnya gitu. Ada lagi teman-teman, jadi di masing-masing area kandang binatang itu biasanya disediakan seperti kotak uang teman-teman. Nah kalian bisa berdonasi di situ, nggak wajib sih teman-teman, tapi kalau misalnya kalian ingin berdonasi seikhlasnya, kalian bisa masukin uang ke kotak uang di situ. Jadi kalian bisa lihat contoh kotak uangnya di video di bagian pas kita masuk
kandang ular. Nah, jadi itu di pintu masuknya kan kayak ada kotak uangnya gitu kan. Nah, itu kalian kalau misalnya mau berdonasi, kalian bisa masukkan uang seikhlasnya di situ, karena nggak wajib. Jadi bisa boleh masukin, boleh enggak. Nah, salah satu manfaat kotak uang itu apa teman-teman? Salah satu manfaatnya adalah untuk tambahan biaya perawatan binatang-binatang tersebut. Jadi kan binatang di sini kan benar-benar dirawat, dan itu kan harga perawatannya juga nggak murah kan. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ikut melestarikan, kalian bisa berdonasi, kalian bisa masukkan uang seikhlasnya di masing-masing kotak di area masing-masing binatang teman-teman. Pokoknya kalian liburan di sini itu nggak akan ada kata menyesal. Dengan uang 20.000 harga tiketnya per orang, itu kalian bisa bener-bener ngeluangin waktu dari pagi sampai sore. Itu bener-bener di sini. Dan ini teman-teman, kalau waktu pertama kali aku datang ke sini itu tuh sampai bis banyak banget dari luar kota ikut datang ke sini. Jadi pengunjungnya itu benar-benar berjubel di sini. Makanya kenapa hari ini kita memutuskan untuk tidak memilih hari Sabtu Minggu atau tanggal merah, karena yaitu dengan alasan kita lebih nyaman, lebih santai ketika tidak terlalu banyak pengunjung, sehingga kita bisa lebih nyaman ya, lebih leluasa dan nggak berjubel. Karena yang pertama kali kita datang ke sini itu benar-benar banyak banget pengunjungnya. Dan waktu, salah satu contohnya waktu kita ke kandang kelinci sama kandang apa ya waktu itu tuh, oh iya, ada satu lagi aku inget, kayaknya waktu itu ada monyet deh teman-teman, ada kandang monyet, cuman tadi aku nggak lihat juga. Iya, seingat aku waktu itu juga ada kandang monyetnya teman-teman. Entah nggak lihat atau entah kelewatan, karena kan aku ngikutin Firdan ya, jadi nggak tahu, mungkin ada binatang yang terlewatkan, nggak kita lewatin, nggak kita lihat, nggak kita kunjungin gitu teman-teman. Seingat aku sih iya, dulu tuh kayaknya ada monyetnya gitu, tapi tadi aku nggak lihat gitu. Terus ya itu teman-teman, pokoknya kalian nggak bakal nyesel. Selain kita lihat binatang, kita juga bisa cuci mata. Dan yang terpenting, ketika kita memilihkan tempat wisata untuk anak, pilihlah tempat wisata yang selain memberikan hiburan, refreshing, tapi juga memberikan edukasi untuk anak. Di paket kompletnya dapat banget, jadi manfaatnya ada, refreshingnya juga ada teman-teman, jadi nggak rugi, untung ya kan, istilahnya beli satu macam kita dapat sekian macam. Oh ya teman-teman, jangan lupa ya subscribe channel ini, tekan tombol loncengnya agar kalian selalu dapat notifikasi dari channel aku, sehingga channel aku juga bisa berkembang teman-teman, dan kalian bisa dapat banyak tips dan ilmu-ilmu lainnya dari channel aku ini ya teman-teman. Jangan lupa subscribe ya, like, comment, and share juga ke teman-teman yang lain, biar teman-teman yang lain juga tahu nih kalau ada tempat seasik ini di Jogja, dan ajak teman-teman yang lain juga buat kesini. Ini aku nggak mempromosiin mini zoo ya, tapi seriusan di sini tuh bener-bener enak tempatnya, jadi kalian nggak bakal nyesel. Kalian udah lihat sendirian, dan kalian tonton sampai habis videonya. Banyak banget spot-spot yang menarik di sini. Dan di setiap
tempat atau area binatang yang dimana kita bisa berinteraksi langsung dengan binatangnya, terus kita bisa kasih makan langsung ke binatangnya, itu tetap ada petugasnya ya teman-teman, dan petugasnya di sini itu ramah-ramah, selalu ngasih pengarahan gimana baiknya tata caranya kita ngasih makan ke binatangnya. Jadi juga nggak asal teman-teman. Terus yang jelas pengawasnya itu tetap ngawasin, karena di sini banyak banget anak-anak yang berkunjung, dan kadang-kadang kan yang namanya anak kecil kayak Firdan pas ngasih makan ke kura-kura kan belum ngerti tuh tata cara ngasih makannya, jadi dia main lempar aja gitu. Terus pengawasnya kan juga ngasih tahu juga kan petugasnya itu kalau misalnya ngasih makan ke kura-kuranya itu sebenarnya bisa disuapin, tapi kalau misalnya kacang panjangnya itu udah pendek segera dilepas, takutnya tangan kita ikut kemakan gitu sama kura-kuranya. Terus kita pihak orang tua juga sebaiknya pengawasannya juga lebih ketat juga ya ke anak-anak kita, karena contoh juga kan pas asik-asiknya Firdan ngasih makan ke turtle atau kura-kura itu tadi, itu kan dia sempat keinjak kura-kuranya, kakinya Firdan sempat keinjak kaki kura-kura, karena si kura-kura ini ketika dikasih makan itu dia maju gitu teman-teman. Nah untungnya kita segera lihat dan sama papinya Firdan langsung segera diangkat, jadi nggak sampai keinjak lama gitu. Nah itu salah satu contoh. Jadi selain petugas, selain pengawas, kita dari pihak orang tua, kita dari pihak keluarga pun jika kita bawa anak-anak, sebaiknya kita juga ikut mengawasi juga. Jangan sampai teledor, jangan sampai ada kejadian yang tidak kita inginkan. Tapi seriusan teman-teman, di sini overall semuanya good, pelayanannya bagus, terus suasananya juga enak. Nah di sini Firdan itu aku bawain buku gambar sama pensil. Nah di sini pas kita istirahat gitu, dia mulai berimajinasi dengan apa yang sudah dia lihat tadi, karena dia kan berkeliling berkali-kali. Aku ada yang sempat nggak ngikutin, cuma dia sama papinya. Nah di situ pas kita istirahat itu, aku keluarin lah buku gambar itu sama pensil, karena dia suka banget gambar-gambar gitu kan. Nah dia udah mulai berimajinasi dia dengan apa yang Firdan lihat tadi. Jadi di sini dia nyantolnya itu, tertariknya itu pas di bagian ular. Jadi dia mulai berkreasi menggambar ular. Aku tanyain, ini gambar apa sayang? Ini ular mami, ini ularnya tadi lagi tidur, ini yang gede, ini yang kecil, ini yang orange, ini yang tadi gambar batik kayak gitu kan. Jadi nah itu salah satu tips juga jika kalian bawa anak-anak, nggak ada salahnya kita bawain buku gambar, jadi mereka langsung bisa berkreasi dengan apa yang mereka lihat tadi. Ada tips lainnya juga sih sebenarnya, kayak misalnya ketika kita ke area binatang, kita kasih tahu ini nama binatangnya apa, terus cara hidupnya gimana, terus kebiasaan binatang ini apa, terus bahasa Inggrisnya binatang ini apa, bahasa Jawanya binatang apa, bahasa Indonesia binatang ini apa. Jadi sekalian jalan-jalan kita sekalian mengedukasi anak, jadi sekalian menimbain. Apalagi kalau misalnya anak kita masih usia balita itu, dia masih enak banget ketika kita ngasih masukan ilmu yang bagus-bagus itu, dia gampang banget diingatnya, gampang banget nyantolnya teman-teman. Dan seringnya kalau aku habis ngajak jalan-jalan Firdan kemanapun, itu sesampainya di rumah, ketika udah santai gitu ya, aku tanyain, tadi kita kemana kak, terus coba ceritain, dan si anak dengan antusias bercerita, tadi kesini lihat ini, terus ininya bisa gini gitu. Jadi itu juga
seperti melatih daya ingat anak ya. Dan seringnya kalau aku habis ngajak jalan-jalan Firdan kemanapun, itu sesampainya di rumah, ketika udah santai gitu ya, aku tanyain, tadi kita kemana kak, terus coba ceritain, dan si anak dengan antusias bercerita, tadi kesini lihat ini, terus ininya bisa gini gitu. Jadi itu juga seperti melatih daya ingat anak ya. Ini berhubung cuacanya kan nggak terlalu panas juga. Nah, sebenarnya kan di sini ada area kolam renangnya juga. Jadi kalau misalnya teman-teman pas berkunjung ke sini untuk sempetin renang, pengen renang gitu, jangan lupa bawa baju ganti juga. Karena kan apalagi kalau misalnya kita bawa anak-anak kan pernah kayak misalnya udah nyemplung ke air main-main, terus udah mentas, udah ganti baju yang kering, tahu-tahu pengen minta main air lagi kayak gitu. Terus apalagi ya, banyak banget sih di sini. Terus yang flying fox itu safety teman-teman, jadi nggak usah takut. Jadi untuk anak kecil pun juga safety. Firdan udah cobain sampai berkali-kali ya itu ya, jadi nggak usah takut juga. Dan itu juga melatih keberanian anak ya. Jujur akunya sendiri aja malah nggak berani takut ketinggian. So teman-teman, kalau pas kalian jalan-jalan atau berkunjung ke sini, mending kalian luangin waktu, bener-bener luangin waktu seharian. Karena kalau cuman sebentar rugi banget, karena memang areanya luas dan di masing-masing area itu binatangnya terpisah. Nah, terus di masing-masing area binatang kita juga bisa mengekspresikan berinteraksi langsung dengan binatang. Jadi kan masing-masing ketika kita berkunjung ke area binatangnya itu bisa lama-lama gitu. Jadi kalau cuman sebentar, menurut aku rugi banget ya kan. Sekalian udah datang ke sini, kita jelajahin semuanya, dari area bermain anak ada, terus latihan memanahnya tadi juga ada, terus kolam ikannya ada, terus mau flying fox juga ada, terus mau berinteraksi langsung dengan berbagai binatang di sini juga ada. Nah, terus kolam renangnya ada. Terus kalau mau kulineran di sini juga ada beraneka ragam makanan. Terus seperti yang aku bilang, yang aku nggak sempat videoin itu tuh sambil kulineran, ada tuh di nggak salah satu pendopo, ada beberapa pendopo tuh yang pemandangannya itu air terjun gitu. Jadi enak banget, bener-bener buat refreshing, buat nenangin diri juga enak kayak gitu. Pokoknya tuh di sini komplit paketnya. Terus ada lagi kan tadi taman bunga yang di depan yang pertama kali kita datang, itu kan juga bagus. Nah, di situ juga kita bisa naik bebek kayu itu untuk mengelilingi sungai di sekitar taman, itu juga ada. Apalagi coba, terus ya arena kuda ya yang bisa disewain. Jadi di sini tuh kudanya tuh terbagi jadi dua. Areanya ada yang kuda yang dikandangin gitu, yang tempat kandang-kandang. Cuman tadi Firdan aku ajakin mampir ke situ, nggak mau. Nah, yang satunya lagi area kuda yang disewakan. Nah, sekali lagi di situ kudanya itu ada dua jenis yang disewakan, yang kecil sama yang besar. Nah, yang kecil itu disewakannya 15.000 per satu kali putaran. Itu biasanya yang naik untuk anak-anak. Nah, terus kalau yang gede itu 25.000 per sekali putaran. Nah, itu biasanya dinaikin satu orang dewasa atau satu orang dewasa sama anaknya kayak gitu. Jadi murah banget, kita udah bisa jalan-jalan, dituntun ya sama petugasnya. Jadi kita nggak jalan sendiri, jadi aman.
Jadi di sini benar-benar yang kita mau kulineran bisa, mau olahraga bisa, pasti olahraganya karena kita jalan-jalan. Kalau mau berkuda juga bisa ya kan, mau berenang juga bisa. Pokoknya benar-benar paket komplit. Ya kenapa aku bilang paket komplit? Ya karena dengan tiket masuk yang hanya 20.000 kita udah bisa menikmati banyak hal di sini. Sampai berinteraksi dengan binatang, kasih makan binatang, kasih ilmu edukasi buat anak-anak kita juga. Kan itu udah nilai plus banget. Terus apalagi coba yang kurang, udah cocok banget kan, tinggal kalian luangin waktu. Pokoknya kalau cuma sebentar di sini aku bilang rugi. Enak ya bener-bener kita luangin waktu seharian, bener-bener puas jalan-jalannya ke sini. Karena kalau misalnya kita bawa anak kecil kayak Firdan itu tuh dia nggak cukup sekali, jadi kita udah muterin banyak area binatang, dan itu pun mungkin masih ada beberapa area binatang yang terlewatkan yang nggak sempat aku videoin. Nah tapi Firdan ini masih minta diulang lagi, ke bagian ular minta didatengin lagi, minta lihat lagi, di bagian kelinci dia minta didatengin lagi, di bagian kura-kura minta didatengin lagi, kasih makan lagi. Bagian ikan itu sampai diulang berapa kali karena emang dasarnya papinya sama Firdannya tuh suka ikan, papinya suka mancing. Nah jadi di situ dia bisa berlama-lama gitu. Nah makanya kalau cuma sebentar bisa aku bilang rugi banget ya. Jadi kalau udah nyampe sini emang bener-bener kita ngeluangin waktu berlama-lama, bersantai-santai, capek ya istirahat dulu, nanti lanjut lagi kayak gitu. Jadi liburannya bener-bener puas di sini. Ini kalau aku pribadi masih pengen suatu saat kembali lagi ke sini, berkunjung lagi ke sini karena ada yang belum aku cobain, yaitu yang di area memanah. Nah di area memanah sama apa ya, kalau aku sih sebenarnya pengen banget cobain Flying Fox-nya, tapi kayak ragu-ragu, kayak ada takut-takut gitu. Nah yang area memanah ini kan aku belum pernah cobain, jadi suatu saat aku masih pengen berkunjung ke sini lagi, ngajak Firdan lagi sama papinya main-main lagi. Nah terus mau cobain yang area memanahnya. Aku juga belum tahu karena tadi nggak ada petugasnya pas di bagian area memanah. Jadi aku kalau mau tanya-tanya di sana itu untuk trial memanah, untuk belajar memanahnya itu sewanya berapa, terus berapa lama, itu aku belum tahu di situ teman-teman. Tapi ada keinginan suatu saat misalnya bisa datang ke sini lagi, aku mau pengen cobain yang trial memanahnya itu teman-teman. Pokoknya dimanapun kita berwisata, tetap kita patuhi aturan yang ada dari protokol kesehatannya. Terus jangan buang sampah sembarangan, terus jaga lingkungan. Jadi jangan asal misalnya kayak di taman itu bunga dipetikin, diinjak-injak, itu jangan. Terus misalnya kayak kura-kura itu jangan dinaikin, jangan didudukin gitu. Terus pokoknya segala aturan yang ada di tempat wisata kita ikut menjaga dan melestarikannya. Kita juga ikut menjaga kebersihannya, kita juga ikut melestarikan tempat wisata itu. Dengan gitu nanti kelak anak cucu kita juga masih bisa menikmatinya. Wah, sok tua banget ya aku ngomongnya, tapi ya itu benar teman-teman. So kita jangan sembarangan buang sampah. Contohnya itu meskipun hal kecil, tapi kalau misalnya kita nggak ngelatih anak kita dari kecil untuk tahu yang benar seperti apa, nah nanti besarnya bisa gimana gitu. Terus lagi contoh pelajaran simpel yaitu antri. Mungkin kali ini karena kita milihnya bukan
hari libur, makanya nggak terlalu antri. Tapi biasanya aku mengajarkan Firdan di tempat-tempat yang dimana kita berjubel terus antri, itu aku mengajarkan kedisiplinan di situ ke dia. Nah, kalian nggak rugi kan, karena di sini aku kasih banyak tips buat teman-teman di sini. Siapa tahu suatu saat kalian berminat berkunjung ke sini, kalian bisa nikmatin sepuasnya dan cobain tips-tips yang udah aku berikan ke teman-teman dari awal sampai akhir. Pokoknya kalau menurut aku ini liburan murah meriah, terus bagus, terus bisa nambahin ilmu, bisa ngilangin stres. Pokoknya komplit, aku bilang seperti dari awal aku bilang di sini paket komplit deh. So, jangan lupa kapan-kapan mampir ke Jogja ya, karena Jogja istimewa. Karena Jogja berhati nyaman, dan selain di sini memang masih banyak banget tempat-tempat lain yang menarik juga. Pokoknya ikutin terus channel aku, jangan lupa subscribe, jadi kalian gak akan ketinggalan tempat-tempat yang menarik dan tips-tips yang menarik lainnya yang bisa kalian pelajari, yang bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Amin. Terima kasih ya teman-teman, kalian udah tonton video aku sampai selesai.